Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Nah, kali ini saya ingin membagi pengalaman saya mengenai sepeda listrik lagi ya. Sebenarnya kejadian ini sudah lama terjadi ya, dan baru saya bikin ya pembicaraannya. Nah, pada saat itu saya ingin membawa barang ke toko saya ya. Nah, dan setelah sampai di toko itu saya ingin membawa air galon lah ya, karena di rumah juga sudah mau habis gitulah. Nah, di tengah-tengah jalan itu ya saya bukan bertemu sih. Di tengah-tengah jalan tuh saya tuh melihat ya ada dua polisi itu kayaknya sih habis menilang orang ya, habis dapat cuan gitu ya. Karena apa? Kan mereka berdua itu di tengah-tengah jalan gitu ya. Nah, sialnya saya itu ya kebetulan ya saya lihat mereka lihat saya ya, jadinya begitulah. Dan kedua polisi itu mengambil ancang-ancang, cuan, tunggu sebentar, cuan, saya mau cuan gitu ya. Ya kayak kayak preman ya polisi di tempat saya itu ya. Nah, jadi saya tuh di-stop oleh mereka gitu ya. Terus ditanya, ini sepeda atau motor surat-suratnya ini? Lah, saya jawab lah, sepeda listrik ini gitu kan. Mereka bilang lah, ya betul. Kalau mereka tahu ngapa mereka tanya gitu ya. Mereka jawab gitu, tapi sayangnya itu saya lupa bawa HP ya. Coba saya bawa HP itu, saya bakal rekam ya, tapi sayangnya enggak ya. Dan ya lanjut lagi, dan ya ini mereka bilang betul ini sepeda listrik. Terus sepeda listrik ini nggak boleh gitu ya di jalan raya gitu ya. Udah dibeli kok, masa nggak boleh kan ya gitu, dalam pikiran saya gitu ya. Dan polisinya bilang sebelum itu saya tuh kayak, wah tapi saya kan ini sudah menggunakan helm dan sepeda listriknya juga nggak ada dimodif gitu ya. Nah, di situ polisinya itu suruh saya jangan menggunakan sepeda listrik lagi ya kalau di jalan raya tuh ya. Ya dalam hati saya mau pala bapak kau ya. Ya habis itu ya saya pergi lah ya. Tapi apakah saya tidak akan menggunakan sepeda listrik lagi? Ya fuck dengan itu ya. Ada banyak jalan menuju Roma ya. Jadi tidak lewat situ saja untuk sampai ke toko saya itu, ke toko orang tua saya. Nah, itu ya jadi saya lewat backdoor ya, lewat belakang ya, istilah di tempat saya gitu ya. Nah, jadi ya di sini itu saya merasa kayak peraturan sepeda listrik ini tidak jelas gitu ya. Masih dalam level perda ya, bukan dalam pokoknya itu peraturan tuh, undang-undangnya tuh aku tak ngerti ya. Tapi kalau ada yang hafal dari A sampai Z itu ya bagus, Anda pintar gitu ya. Nah, begitu yang saya alami ya beberapa hari yang lalu, dan saya itu merasakan kayak ya ini ya peraturan itu sungguh ribet gitu ya. Ngapa nggak boleh ada sepeda listrik di jalan gitu ya. Padahal saya sudah menggunakan safety dalam berkendara gitu, berkendara motor gitu ya. Saya terapkan di sepeda gitu ya. Ya masa masih nggak boleh gitu ya. Nah, semisalkan sepeda listrik ini nggak boleh gitu ya, dan saya ini orangnya kayak misalkan saya ini orang miskin ya, cuma mampunya tuh satu keluarga tuh uangnya baru mampu beli sepeda listrik untuk transportasi. Apakah para polisi ini yang sok mengerti, sok dengan ya ini peraturan kami harus gini, tapi yang di stop malah yang ada pakai helm ya. Kalau yang di stop itu anak-anak bocil gitu ya saya setuju. Nah, ini saya udah pakai helm ya, sudah pejenggotan nih gitu ya, nggak mungkin umurnya di bawah 12 tahun lagi ya kalau sudah kayak gini itu ya. Dan ya saya masih di stop ya. Dan ya misalnya kalau saya ini miskin itu dan punya uang yang cukupnya cuma beli kendaraan sepeda listrik untuk berpergian tuh, bagaimana polisi mau nggak sumbangin saya untuk beli motor bensin? Nah, mau nggak diurus
diuruskan juga ini surat-suratnya secara gratis gitu ya. Nggak mau lah, polisi ini memang ya polisi ini memang mau pala bapak mereka ya. Ya sudah menuruti peraturan masih di stop ya. Memang sepeda listrik ini peraturannya itu ya nggak jelas juga. Mungkin mereka juga bingung juga ya. Untungnya saya nggak dimintain cuan sama mereka ya, kayak tukang palak ya. Yang polisi di tempat saya ini, aduh, kebanyakan makan micin kali ya, sarapan micin kali sama ini dikasih istri-istrinya tuh. Iya, sebaiknya sih untuk peraturan sepeda listrik diperjelas gitu ya. Dan ya saya prediksi ke depannya itu memang sepeda listriknya akan dipajakkan gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah banyak yang pakai gitu ya, dan ya misalnya kalau ada banyak orang yang tidak mampu juga untuk beli motor yang bertenaga bensin, apakah pemerintah mau gitu ya mensubsidi mereka untuk beli motor bensin? Karena itu ya saya prediksi sepeda listrik bakal dipajakkan gitu ya. Nah, untuk ini ya masukannya ya, kepada para pemimpin yang pintar katanya itu. Jadi masukannya apa nih, kok bertele-tele bangsat. Jadi ya kalau kedepannya dipajakkan gitu, yang wajib tuh yang seperti ini model sepeda listriknya gitu ya. Kenapa? Karena itu daya angkutnya lebih oke ya, karena ada tempat untuk penyimpan barang dan mengangkut barang gitu, dan ada juga tempat dudukan boncengannya, jadi itu beratnya tuh melebihi 100 kilo lah ya. Nah, untuk sepeda yang seperti ini itu nggak usah dipajakkan dulu, nggak usah. Itu karena apa? Karena nanti kayak sepeda ini nih mirip sepeda biasa. Kalau sepeda biasa lewat dan dituduh itu sepeda listrik gimana? Nah gitu ya. Jadi yang ini tuh jangan, karena pasti sepeda listrik yang seperti ini juga 80% bakal digoes, diengkol atau digenjot gitu ya. Nah, kalau ke teman saya digenjot, pas saya dengar genjot sepeda itu kayak aneh juga ya, digenjot. Nah begitu ya. Dan sepeda listrik yang kayak gini yang harus dipajakkan, karena 99% pasti digunakan motor listriknya gitu untuk bergerak gitu. Jadi ya ada kan perbedaan kedua ini gitu. Dan pajak yang ini nih jangan dikasih mahal-mahal ya, karena bensin sudah naik ya. Mau pajak ini naik juga, bisa demo sih saya rasa sih. Enggak juga sih, kayak mungkin ada muncul petisi-petisi gitu ya, atau somasi lainnya gitu. Dan harusnya sepeda listrik yang seperti ini boleh gitu ya, boleh dipakai di mana saja, di jalan raya oke, asal jangan di tol gitu ya, jangan di tol aja gitu ya. Nggak ada juga orang yang mau ke tol juga sih, kecuali mereka mau habiskan baterai terus di tengah jalan ya, mereka kebingungan gitu ya mau telepon siapa gitu. Nggak ada sinyal juga kan. Oh ya, yang seperti ini itu saya juga ada masukan juga ya, saran gitu. Sistem pajaknya seperti apa ya? Ya dibuat simple aja ya, dibikin satu kartu itu ya mungkin tertulis mungkin bisa dikasih identifikasi buat sepeda listrik tersebut. Setelah itu di kartu ada identifikasi sepedanya, daya motornya, tipe baterai sama kapasitas baterai. Nah di situ sudah inti yang penting ya, untuk sepeda listrik itu tidak dimodifikasi gitu ya. Nah di situ kalau misalnya ada razia, polisi harusnya dikasih edukasi juga ya, cara menilangnya ya. Dicek kartu izin sepeda listriknya itu. Terus dimintain pengendara sepeda listriknya tuh dicek baterainya, dikasih tahu ini tipenya seperti apa gitu, dan kapasitas baterainya tuh di mana-mana gitu ya. Nah, serta daya motornya juga ya, jangan lupa gitu ya, supaya polisi itu juga mengerti gitu ya.
bahwa sepeda ini tidak dimodifikasi gitu. Dan umur untuk pengguna sepeda listrik ini kayaknya kalau 12 tahun terlalu muda ya. Bagaimana kalau 18 saja? Tapi bukan berarti yang di bawah 18 tahun itu tidak boleh menggunakan ya. Boleh, cuma mungkin di perumahan gitu ya, ya jangan, masa di perumahan juga ada polisi ya, seperti itu. Mungkin di perumahan yang di wisata juga tuh peraturan yang saat ini ada tuh ya, wilayah-wilayah di situ boleh. Tapi kalau mau dipakai expand lagi, diperluas lagi jangkauannya, harus membuat itu kartu sepeda listriknya itu ya. Dan jangan lupa juga harus menggunakan helm gitu ya. Ya faktor safety-nya harus menyamai itulah berkendara motor gitulah. Ya kecuali yang pakai sepatu itu ya itu nggak masuk akal gitu. Nah, tapi saya tidak tahu, kembali lagi ke para pemimpin kita yang mengatur peraturan. Ya peraturannya ribet ya, hilang satu tumbuh 1000 gitu ya. Ya seperti kata pepatah juga ya, mati satu tumbuh 1000. Tapi ini negatif ya. Kalau dalam kasus peraturan gitu, peraturan hilang satu muncul 1000 peraturan. Aduh, oke, begitu saja sih masukan saya sih. Ya nggak tahu ya bakal dipertimbangkan juga atau enggak ya.